Sangat membosankan. Bab 202. Bukankah Rehan akan segera menikah dengan Tania? Mengapa masih memberikan nomor teleponnya kepada Ken? Sudah menjadi seperti ini, apakah Rehan masih juga tidak ingin melepaskannya? Yuki seketika merasa jijik. Ken, sayang, Tante sekarang tidak bisa datang menemanimu bermain. Dan selanjutnya mungkin Tante juga tidak bisa lagi menemani Ken bermain. Ken, maafkan Tante ya. Meskipun dia sangat membenci Rehan, tetapi Yuki terhadap Ken sama sekali tidak bisa bersikap dingin. Perkataan marah sedikit pun tidak berani dia katakan. Tante Yuki, mengapa tidak bisa menemaniku bermain? Beberapa hari lagi aku akan berulang tahun. Dulu kamu sudah berjanji padaku. Kamu akan menemaniku melewati ulang tahun bersama-sama. Ken terdengar sangat sedih dan mulai menangis. Suaranya juga membawa suara tangisan. Setelah Ken berkata seperti ini, Yuki baru mengingat. Jika dia sebenarnya sudah berjanji kepada Rehan untuk melewati ulang tahunnya bersama-sama. Yuki sudah merasa sedikit bersalah. Dia berkata, Ken, maaf. Tante belakangan hari ini benar-benar sangat sibuk. Benar-benar tidak ada cara untuk menemanimu merayakan ulang tahun. Tante akan memberikanmu hadiah ulang tahun. Anggaplah itu sebagai pengganti Tante. Ken masih saja tidak menjawab. Tante Yuki, jika kamu tidak datang, maka aku tidak ingin mengadakan pesta ulang tahun. Setiap kali ayah pasti akan membawa paman dan bibi untuk datang. Tetapi aku tidak menyukai mereka semua. Aku hanya menyukaimu seorang. Yuki merasakan hatinya sangat sakit. Tetapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Rehan sudah tidak menginginkannya lagi. Dia tidak mungkin bermuka tebal dan pergi ke rumah Rehan. Suara tangisan Ken di seberang sana terdengar sangat menyakitkan. Yuki dengan tidak berdaya menutup teleponnya. Dirinya sendiri juga menangis di atas kasur. Hari-hari seperti di neraka akhirnya berlalu. Nindi dan Ethan sudah pulang dari bulan madu mereka. Karena ingin memberikan Yuki oleh-oleh, Nindi mengajak Yuki untuk makan siang bersama. Yuki, bagaimana bisa kamu menjadi sekurus ini? Nindi menatap Yuki yang terlihat seperti orang patah hati. Dia merasa sangat terkejut. Yuki tersenyum pahit sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak memiliki rasa untuk berbicara. Nindi sudah mendengar masalah bahwa Rehan akan menikah dengan Tania. Dan menebak jika Yuki merasa sakit hati karena masalah ini. Dia mengambil tangan Yuki dan berkata, Yuki, kamu jangan sedih. Pada hari itu, aku sudah berdiskusi dengan Ethan semalaman. Kami merasa bahwa Rehan itu sengaja. Kami pikir dia ingin menunda waktu untuk berhadapan dengan Rafael. Sekarang mau tidak mau menyebarkan berita tentang pernikahannya dengan Tania untuk menenangkan keluarga Tania. Yuki tidak memiliki tenaga dan melihat keluar jendela. Dia pun berkata, dia mau menikah dengan siapa? Aku sudah tidak peduli lagi. Yang sekarang membuatku sangat sedih adalah aku sudah berjanji kepada Ken
untuk melewati ulang tahunnya bersama-sama. Tetapi tidak bisa aku lakukan. Ken pasti merasa kecewa kepadaku. Nindi memutar otaknya, lalu berkata, "Benar juga, 2 hari lagi adalah ulang tahun Ken. Aku juga sudah menerima undangannya. Aku masih belum memberikan dia hadiah." Yuki merasakan matanya bersinar. "Ulang tahun Ken, kamu juga akan pergi? Maukah kamu membantuku memberikan hadiah ulang tahun kepada Ken?" tanya Yuki. Nindi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah Yuki, di dekat rumahku ada toko yang menjual mainan anak-anak. Mainan di dalam sana sangatlah lengkap. Nanti setelah kita selesai makan, mari kita pergi bersama-sama." Yuki merasakan perasaannya sudah sedikit lebih lega. Setelah makan siang, dia akan pergi membeli hadiah bersama Nindi. Nindi menatap Yuki, hatinya merasa tidak masuk akal. Benar jika Ken sangatlah lucu. Tetapi seperti keadaan Yuki sekarang, apa hanya bertemu dengan Ken beberapa kali sudah bisa menyukainya hingga seperti ini? Benar-benar sangat jarang bertemu. Setelah sampai di toko mainan, pada saat Yuki dan Nindi sedang memilih hadiah, tiba-tiba handphone Nindi berbunyi. Nindi mengangkat teleponnya. "Tania, ada apa mencariku?" Sesaat setelah mendengar nama Tania, hati Yuki terasa seperti sedang ditusuk. Dengan cepat berjalan sedikit menjauh. Dia tidak ingin mendengar informasi apapun lagi mengenai Tania dan Rehan. "Iya, aku dan Yuki sedang di toko mainan di dekat rumahku. Ken akan berulang tahun. Kami ingin membelikan hadiah kepadanya." "Kamu juga belum membelinya? Kalau begitu datanglah membeli di toko ini. Di toko ini memiliki series yang sangat lengkap. Hanya jika kamu tidak bisa memikirkannya, di sini mempunyai semuanya. Aku dan Yuki sudah memilih." Nindi mematikan teleponnya, melihat Yuki yang sudah pergi ke tempat lain untuk memilih hadiah. Pergi menemuinya dan menepuk pundaknya. "Sebentar lagi Tania akan datang. Apakah kamu ingin menemuinya?" "Tania akan datang?" Yuki termenung sesaat. "Dia datang untuk apa?" "Dia kebetulan sedang makan di daerah sini. Mendengar kita ingin membelikan Ken mainan, dia juga jadi ingin ikut membelikannya mainan." "Kalau begitu, aku akan pergi duluan. Aku tidak ingin bertemu dengannya." Yuki merasakan hatinya sangat sakit. Meskipun Tania tidaklah bersalah, tetapi Yuki benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Kebetulan dia melihat di sebelahnya ada pistol mainan. Yuki merasakan matanya berbinar dan dengan sibuk memilih pistol mainan itu. Pistol mainan dari Perang Bintang. Sebelumnya Ken selalu ingin memiliki pistol ini. Yuki sudah mencari di beberapa toko, tetapi tidak juga dapat menemukannya. Dan tidak dia sangka, dia bisa menemukannya di sini. "Nindi, aku sudah memilih hadiahku. Aku akan pergi membayarnya." Yuki berkata sedikit tidak enak dengan Nindi. Nindi mengerutkan alisnya dan berkata, "Tania mengapa begitu suka mengikuti orang? Setelah aku pulang hampir setiap hari dia menelponku.
masih ingin mendengarkan informasi tentangmu. Itu benar-benar sangat menyebalkan. Yuki tidak memasukinya ke dalam hati. Dia hanya mentertawakan Nindi. Mungkin kamu adalah tipe yang mudah disukai oleh orang. Setelah mendapat struk pembayaran, Yuki memilih satu kertas ucapan berwarna putih dan menulis. Ken, selamat ulang tahun. Tante Yuki mencintaimu. Dan meminta petugas membungkusnya dengan menggunakan kertas kado bergambar perang bintang. Yuki mengambil hadiahnya dan memberikannya kepada Nindi. Nindi, tolong bantu aku untuk memberikan hadiah ini kepada Ken ya. Pada saat Yuki berjalan keluar dari toko, dari jauh sudah melihat Tania turun dari mobilnya. Dengan cepat, menambah kecepatan berjalannya sembari menundukkan kepalanya. Setelah naik ke dalam bis, menyadari bahwa televisi di dalam bis sedang memberitakan tentang berita dunia hiburan. Pembawa acara yang berasal dari Taiwan memberitahu bahwa presiden dari grup Realtek Rehan akan menikah dengan politikus Tania dan segera menikah. Pada bulan 10, mereka akan dengan resmi mengadakan pesta pernikahannya di hotel. Di dalam layar, terlihat jelas Rehan yang sedang berjalan bergandengan tangan dengan Tania. Penyiar wanita itu melanjutkan beritanya. Kisah cinta dua orang selama 3 tahun akhirnya berakhir. Rehan dan tunangannya mengadakan candlelight dinner yang begitu mewah. Yuki mengalihkan pandangannya, mengambil handset dari dalam tasnya, membuka lagu sekeras-kerasnya. Tidak ingin mendengar berita tentang Rehan dan Tania. Jikapun dia merasa sakit, dia harus seperti apa? Kehidupan manusia yang panjang juga harus dia teruskan. Bukan hanya harus meneruskannya, tetapi juga harus dengan pose yang bagus. Yuki menghembuskan napasnya dengan berat, menaikkan kepalanya, menahan air matanya yang sudah hampir jatuh, berusaha untuk tersenyum.